Oke, teman-teman, langsung kita mulai aja. Malam hari ini saya Alfi, perkenalkan, saya founder dan CEO Investabook. Malam hari ini saya akan sharing tentang dampak dari gandum Ukraina, ya, yang sekarang sedang diserang sama Rusia. Dua negara ini punya peran cukup penting dalam supply chain gandum global ke ICBP, ya, salah satu perusahaan penghasil mie instan, produsen mie instan yang bahan baku utamanya salah satunya adalah gandum. Ya, seperti apa dampaknya? Kita akan bahas malam hari ini. Jadi pertama kita harus sadar kalau supply chain itu kan terdiri dari produksi dan konsumsi. Ya, ada negara yang menghasilkan barang, ada negara yang mengkonsumsi barang tersebut. Ya, dan ada selisih dari produksi dan konsumsinya. Anyway, suara saya aman kan ya? Bisa lanjut? Suara aman ya? Dan Rusia memang salah satu produsen yang punya surplus terbesar sehingga punya dampak cukup besar dalam ekspor. Ya, 2021 itu dia punya ekspor sekitar 35 juta metrik ton dari sekitar 770 produksi gandum global. Tapi dia sebenarnya bukan produsen nomor satu. Ya, jadi produsen nomor satu itu adalah China dan India. Ya, tapi memang mereka karena punya konsumsi yang besar sehingga China bahkan defisit, uh, India surplus tapi cuma sedikit gitu ya. Dan Rusia ini salah satu negara yang menghasilkan banyak gandum tapi surplusnya besar karena konsumsinya tidak sebesar produksinya. Ya, itu yang membuat dia punya peran cukup penting. Tapi di Indonesia sebenarnya dia nggak terlalu banyak gitu ya. Sejak 2017 tuh trennya terus menurun. Ya, memang seperti yang pernah kita share juga di feed gitu ya, Ukraina yang punya porsi lebih besar dalam impor gandum kita. Jadi kita sama sekali 100% gandum kita tuh impor. Jadi tidak ada gandum yang kita konsumsi yang diolah oleh domestik. Itu 28% itu berasal dari Ukraina. Ya. Tapi yang kita perlu garis bawahi adalah Indonesia tuh sebenarnya bukan konsumen yang cukup besar dalam gandum. Ya, kita itu konsumsi gandum tuh 2021 sekitar 10,4 juta metrik ton. Itu kurang lebih 1% dari konsumsi gandum global. Ya, dan ketika terjadi misalnya gangguan pasokan gitu ya dari Rusia maupun dari Ukraina, kita sebenarnya punya banyak alternatif, teman-teman. Kita punya banyak alternatif di mana misalnya kayak Australia, negara tetangga kita, itu ngasilin misalnya surplus sekitar 26 juta metrik ton gitu ya, nomor 2 terbesar setelah Rusia. Terus juga ada negara-negara kayak Amerika Serikat, Kanada, Argentina, itu juga sekitar belasan juta metrik ton surplusnya yang kemudian didistribusikan ke berbagai negara yang mengalami defisit dalam konsumsi gandumnya. Jadi mereka mengkonsumsi lebih banyak dibanding produksinya. Nah itu ada banyak alternatif untuk menambal pasokan ketika nanti terjadi krisis pasokan di Rusia, terkhusus di Ukraina, di mana kita bergantung 20% dari sana. Ya, tapi itu pun sebenarnya sekarang belum terjadi kan. Jadi kalau teman-teman perhatikan misalnya harga kontrak berjangka atau uh, uh, futures dari gandum itu kan udah naik sekitar jadi 1.300 USD per basel kan. Itu ekspektasi pasar, ketakutan pasar terhadap krisis pasokannya sebenarnya sekarang belum tercermin. Ya, sekarang belum tercermin, cuman berpotensi besar terjadi gitu ya, gangguan pasokan dari Ukraina dan Rusia yang jadi salah satu punya peran penting lah. Mereka ini sekitar 8% produksi global. 8% ekspor ya dari produksi global, surplus mereka nih. Ya, negara-negara kayak misalnya yang konsumsinya besar ya China, dia juga masih defisit. Mesir itu ya, itu Turki, itu negara-negara yang juga sama seperti kita itu mengalami defisit dan butuh pasokan gandum. Ya, jadi ada alternatif. Itu yang poin yang pengen saya highlight di awal gitu ya. Kita bukan konsumsi terbesar di dunia, cuma 1% dari konsumsi dunia. Lalu ada sejumlah suplai alternatif, ya, termasuk dari negara tetangga kita, Australia gitu, yang biaya logistiknya akan lebih rendah lah untuk kemudian
dikirimkan ke Indonesia dibanding negara-negara lain yang juga nanti akan berebut pasokan ketika nanti terjadi krisis pasokan, supply itu terbatas gitu. Ya, jadi kita perlu sadar kalau ketika harga komoditas itu naik atau turun gitu ya, itu sebabnya apa? Ini kan pasti kan ada imbalance antara supply and demand gitu ya. Apakah ketika harga naik, supply-nya turun, demand-nya terlalu tinggi, ketika harga turun, supply-nya terlalu banyak naik gitu ya, demand-nya turun gitu mungkin. Nah, yang terjadi saat ini kalau yang salah itu sebenarnya lebih karena efek shock gitu. Efek shock misalnya seperti ketika Indonesia melarang ekspor gitu ya. Itu ketakutan pasar yang terjadi. Dan ada dampak, pasti akan ada dampak gitu ya. Terutama ketika memang terjadi krisis yang berkepanjangan gitu. Jadi konflik yang berkepanjangan antara Rusia sama Ukraina. Ya, tapi yang saya bilang tadi ada sejumlah negara-negara yang bisa jadi alternatif pasokan selain dari Ukraina. Ya, dan ini sebenarnya bukan hal yang unik teman-teman. 2008 itu pernah terjadi juga kenaikan harga gandum itu sampai 1000 USD per basel. Ya, 2011 2012 pernah naik juga cuma sampai 700-an. Jadi ini mungkin akan jadi yang terbesar, mungkin akan jadi kenaikan tertinggi, tapi ini bukan momen pertama ada kenaikan harga yang cukup signifikan dalam 20 tahun terakhir. Jadi ada rekam jejaknya yang teman-teman bisa jadikan sebagai benchmark nih. Kira-kira seberapa resilient sih perusahaan kita, seberapa resilient sih bisnis yang kita milikin terhadap gejolak makro. Ya, seberapa kuat mereka, seberapa tahan mereka terhadap tekanan dan gejolak dari makro. Nah, yang menarik adalah 2010 itu kan ICBP IPO ya. Kita udah INDF udah sebelumnya IPO tahun 94, Indofood, kemudian di spin off lagi divisi consumer branded produknya jadi ICBP. IPO di 2010. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di laporan keuangannya. Ini sebenarnya ini bisa mungkin nanti akan kita share gitu ya di story atau di feed gitu ya. Kita udah siapin divisi mie instan dan CBP lainnya sebelum IPO CBP itu margin laba usahanya cuma 3-5%. Bayangin, 3-5% ya. Yang jadi divisi paling profitable-nya INDF dulu adalah Bogasari, tepung terigu ya, dan produk-produk turunannya. Nah, tapi kemudian setelah restrukturisasi 2009, terus IPO ICBP 2010, yang lebih cantik kinerjanya jadi ICBP. Jadi ICBP itu udah di-set agar menjadi asetnya INDF yang paling cantik kinerjanya. Ya, karena dia dipersiapkan untuk IPO tuh di 2010 dan sampai sekarang. Ya, itu kenapa teman-teman kalau perhatikan tren dari margin laba usahanya ketika misalnya terjadi spike lagi di 2011 2012 ya, itu relatif resilient margin laba usahanya divisi CBP atau ICBP dibanding dengan divisi Bogasari di INDF. Ya, ada terjadi penurunan di 2013 2014, cuman itu disebabkan oleh divisi minuman ya. Divisi minuman yang baru berdiri dan memang sedang dalam proses penetrasi pasar gitu. Jadi jual rugi. Nah, itu yang ngasih tekanan ke margin laba secara keseluruhan, cuman margin labanya itu semua naik ketika harga gandum sempat naik jadi 700-an di tahun 2011 dan 2012. Nah, yang tertekan justru adalah margin laba dari Bogasari. Jadi bayangin Bogasari itu pernah margin laba usahanya itu 20% di 2009. Nah, terus 2010 drop, 2012 drop, ya, sampai sekarang jadi nggak pernah terlalu profitable lagi. Ya, ini menarik teman-teman. Ini kalau teman-teman pelajari lebih dalam tentang, mungkin teman-teman yang udah baca analisis kita tentang ICBP, tentang grup Salim, itu udah kelihatan patternnya gitu. Ini memang udah di-set, ini memang udah didesain di antara, jadi ketika grup itu punya banyak aset, itu kan masing-masing punya fungsi tuh. Ada yang fungsinya jadi supplier bahan baku, ada yang fungsinya untuk jadi etalase agar kinerjanya cantik gitu ya. Ada yang fungsinya untuk ngambil utang, ada yang fungsinya untuk jadi sumber dividen, fungsi macam-macam ya. Dan di antara
anak atau divisinya INDF gitu ya, yang jadi etalase, yang jadi bagian paling depan dari INDF adalah divisi CBP. Itu kenapa ketika mau IPO kinerjanya dibikin bagus ya, teman-teman perhatikan deh, cari laporan keuangan INDF 2009. Ya, terus bandingin 2009 margin laba divisi mie instan dan CBP di 2008 sama 2009 tuh terjadi spike 3 kali lipat margin laba usahanya. Jadi diatur agar ICBP kinerjanya selalu lebih cantik dibanding divisi lain INDF dan INDF secara keseluruhan. Nah, itu berlaku sampai sekarang. Jadi kalau teman perhatikan tuh tren margin laba usahanya terus naik ya di ICBP, sedangkan di INDF tuh relatif cukup fluktuasi. Nah, itu emang udah di set. Ya, udah di set seperti itu sehingga fluktuasi bahan baku gandum, fluktuasi gandum itu di hedge, diredam di tingkat divisi Bogasari, teman-teman. Ya, jadi dugaan kami nanti ketika terjadi peningkatan harga yang berkepanjangan, misalnya seperti batubara, CPO gitu ya, akan ada dampak ke marginnya ICBP, tapi nggak akan sesignifikan dampak ke marginnya Bogasari yang mengolah secara langsung gandum menjadi tepung terigu. Jadi di hedgingnya itu diredamnya akan di tingkat Bogasari. Ya, jadi kalau teman-teman yang sudah memilih ICBP dibanding INDF itu ya, most likely bisnis risknya lebih rendah dibanding INDF. Ya, meskipun INDF juga mendapatkan tailwind, mendapatkan katalis positif dari peningkatan harga CPO yang juga jadi satu produknya di divisi agribisnis. Terakhir, sebelum kenaikan harga gandum sekalipun, ICBP itu divisi mie instannya ICBP ya, atau terkhusus merek Indomie itu sudah secara rutin teman-teman menaikkan harga tiap tahun. Ada nggak yang notice harga Indomie itu tiap tahun tuh naik sebenarnya? Ya, dari catatan kami di salah satu varian yang paling populer, Indomie goreng, itu 10 tahun terakhir 2011 sampai 2020 itu naik lebih dari 2 kali lipat. Ya, CAGR-nya 7% per tahun. Itu pun hari ini akhir 2021 tuh harga Indomie goreng masih 2.700. Sekarang saya cek tadi terakhir baru 2.800-an. Jadi udah naik 2 kali lipat ya. 2011 tuh cuma 1.300. Udah naik 2 kali lipat. Tapi masih murah. Sepakat gak? Indomie tiap tahun naik harganya, cuman di dalam wallet share kita ya, di dalam pertimbangan belanja di keluarga atau misalnya buat diri kita pribadi, itu masih cukup murah dibanding varian-varian yang lain. Nah, ini menurut kami itu salah satu komponen yang jarang dibahas dari ICBP atau kekuatan mereknya Indomie. Orang suka bahas cuman kekuatan merek Indomie itu bikin mereka bisa menaikkan harga terus-menerus atau bikin orang tuh loyal. Tapi orang nggak tahu, udah naik banyak sekalipun, itu dia masih tetap jadi opsi yang murah. Ya, mau dibandingin pakai parameter rasa kenyang, mau dibandingin pakai parameter kalori gitu ya, dibanding misalnya nasi padang, nasi warteg, makan Indomie plus lauk-lauk yang biasa dipasangin ya, telur misalnya, sawi, kornet itu masih jadi opsi yang lebih murah. Sehingga upside dari harga Indomie itu masih tinggi, teman-teman. Masih tinggi. Ya, jadi bukan cuma orang loyal, tapi memang ini masih jadi opsi yang paling murah dibanding opsi-opsi yang lain untuk memenuhi kebutuhan kalori atau rasa kenyang kita. Ya, sehingga in case nanti, dan ini bukan hal yang unik teman-teman. 2008 saya nggak pegang datanya, cuman saya lihat di laporan tahunannya INDF, divisi mie instan tuh naikin harga 20%. 20% ya, itu pun masih nggak kerasa karena hitungannya secara absolut masih ratusan ya, masih ratusan. Nah, itu yang jadi salah satu sisi unik lah dari ICBP gitu ya. Dia punya produk yang bisa naikin harga, punya pricing power, orang loyal, tapi masih tetap murah ya. Sehingga teman-teman coba bayanginnya gini deh, kira-kira
di harga berapa, teman-teman baru bilang harga Indomie goreng atau Indomie yang varian itu kemahalan. Ya. Kalau saya pribadi mungkin setelah 5.000 itu baru akan bilang kemahalan ya, sebungkusnya itu ya. Nah sekarang masih 2.800 gitu ya. Jadi naik 2 kali lipat dari hari ini pun sebenarnya kita mungkin masih akan beli. Ada tuh terhitung masih murah dibanding alternatif yang lainnya. Ya, oke. Jadi itu gambaran dampaknya. Jadi kalau boleh disimpulkan, pertama kita mesti ngeliat data teman-teman. Jangan cuma ngelihat berita, postingan apa sana sini yang nggak ada datanya. Ya, lihat data konsumsi gandum, produksi gandum ya. Misalnya banyak yang ngira kita masih impor ke Rusia. Iya sih, cuman nggak besar gitu. Impor kita lebih banyak di Australia nomor 1, nomor 2 Ukraina, nomor 3 Kanada, ya, US nomor 4. Dan kita masih belum misalnya impor ke Argentina, negara-negara di Uni Eropa, ya Perancis segala macam yang juga punya surplus gandum. Jadi lihat data, terus perhatikan ketika ngeliat harga naik atau turun tuh dinamika supply and demand-nya gimana, ya, gangguannya ada di mana. Yang saya tadi kalau di gandum kan kemungkinan akan terjadi gangguan di supply nih, karena konflik di Ukraina sama Rusia ya. Meskipun kita tentu mesti berdoa berharap agar ini segera berakhir, karena yang akan jadi korban dari perang ini tentu aja masyarakat biasa ya. Dan buat teman-teman yang punya saham, punya perusahaan di sektor komoditas gitu ya, inilah apa namanya, jangan terlalu gembira merayakan karena ini krisis nih yang sedang terjadi nih. Misalnya kemarin kan harga batu bara sempat nyentuh 400 gitu ya, USD per ton. Oke, poin kedua adalah soal pick good business teman-teman. Ini apa ya, pesan yang terus kalau teman perhatikan tuh jadi benang merah dari konten-konten Investabuk. Kita ngajak teman-teman buat pick good business sebagai filter pertama ketika stock pick, ketika milih saham, ketika mau analisis. Kenapa? Karena kita nggak akan tahu teman-teman apa yang akan terjadi ke depan. Ya, dinamika makro akan macam-macam gitu ya, mau dari konflik antar negara, tapering lah, krisis di negara mana, segala macam gitu ya. Banyak hal yang nggak kita bisa prediksi sekarang itu mungkin akan terjadi di masa depan. Ya, kita nggak bisa prediksi. Yang kita bisa adalah antisipasi. Ya, dengan cara apa? Dengan cara pick good business. Good business ini perusahaan-perusahaan yang dia punya sesuatu yang spesial dari model bisnisnya, punya keunggulan yang bikin dia bisa resilient terhadap gejolak makro, yang bikin dia susah ditiru sama pesaingnya, yang bikin dia jadi resilient terhadap krisis, resesi gitu ya. Itu yang teman-teman perlu jadi fokus pertama ya. Buffett pun bilang kan ketika dia nyari bisnis, dia tuh nyari bisnis yang punya economic moat, nyari bisnis yang dilindungi sama parit, yang bikin pesaing tuh susah untuk masuk sana dan bikin gejolak di luar perusahaan juga sulit untuk mengganggu kinerja dari sebuah perusahaan. Jadi dia relatif resilient, dia konsisten gitu. Kalaupun turun-turunnya nggak akan terlalu jauh, ya. Itu yang bisa saya share. Teman-teman boleh mungkin punya pertanyaan soal topik ini atau topik yang lain, silahkan ditulis di kolom question ya. Oke, udah ada yang masuk satu nih. Apakah fenomena gandum ini akan berdampak ke Pine Hill? Betul. Ya, ini mungkin salah satu hal yang investor ICBP perlu take more attention ya. Pertama, memahami seperti apa sih dampaknya. Ya, ini pernah kita bahas juga di AFK. Seperti apa sih dampak konsolidasi Pine Hill ke dalam ICBP gitu ya. Karena sekarang ketika ngomongin ICBP, kita nggak bisa lagi ngomongin sekedar kinerja Indomie dan kawan-kawan di Indonesia, tapi juga di negara-negara pasarnya ICBP. Ya, Turki, Mesir, itu juga negara-negara yang konsumsi gandumnya tinggi. Mereka juga produksi gandum, nggak seperti kita yang murni import gitu ya. Tapi konsumsi mereka lebih tinggi dibanding impornya. Konsumsi mereka lebih tinggi dibanding produksinya. Ya, sehingga mereka akan seperti Indonesia juga berebut nanti pasokan gandum global. Ya, ketika nanti terjadi memang shortage, ketika nanti terjadi pasokan yang terbatas gitu ya. Jadi akan berebut sama kita. Nanti yang akan jadi perpaduan nanti negara-negara kayak Australia, Amerika, Kanada, Argentina, negara-negara yang punya cukup surplus cukup besar dan yang akan nanti didorong ketika nanti benar-benar terjadi krisis di supply, mereka yang didorong untuk menggenjot produksi agar supply-nya bisa meningkat. Ya. Itu bisa jadi PR teman-teman nanti coba mungkin nggak? Ya, jadi
apa sih trigger yang bisa bikin harga gandum terturun? Ya, ketika pertama itu aja, kalau jadi resolusi damai di antara Rusia dan Ukraina, atau terjadi peningkatan supply dari negara-negara yang memang punya basis produksi yang kuat dan besar gitu. Ya, jadi akan juga tetap berdampak. Dan jangan lupa sebenarnya mungkin saya bisa tambahin pelemahan lira karena Pinehill kan punya banyak anak usaha di negara-negara itu kan pakai mata uang lokal penjualannya. Kemudian dikonsolidasi di Pinehill, nanti ketika misalnya penjualan di Turki mata uangnya melemah, itu akan ngasih efek keuntungan yang lebih kecil lah karena adanya penyesuaian kurs gitu. Ketika mata uang dari penjualan Indomie di Turki itu melemah. Ya, jadi itu mungkin sedikit gambaran dampaknya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi terkait ICBP atau yang lain. Ini disclaimer, saya pribadi punya posisi di ICBP, jadi tentu akan ada bias di pandangan ini. Cuman saya yakin saya udah ngerjakan PR saya, dan teman-teman juga harus seperti itu sebelum ngambil posisi. Jadi jangan beli ICBP karena live ini, kerjakanlah PR-nya gitu ya, cari tahu bukan cuman reason to buy ya, tapi nanti juga reason to sell gitu. Apa sih risiko-risiko yang perlu diwaspadai gitu. Ada lagi mau nanyain? Saya sekalian mau mengingatkan teman-teman, besok akan ada Quality Investing Course batch 3 buat yang sudah daftar. Sampai ketemu besok jam 1 siang. Buat yang belum, masih ada kesempatan sampai malam hari ini. Itu masih akan dibuka penjualan tiket dan diskon 15% ya. Pakai kode promo investor naik kelas. Jadi silakan ke website Investabuk. Teman-teman bisa cek deskripsi, kita ada 8 sesi, ada mentoring analisis, terus juga nanti yang paling seru adalah nanti setelah selesai QIC akan gabung ke grup Quality Investor Club. Nih beberapa anggotanya juga ada yang ikut join live ini nih. Oke, kurang lebih begitu ya. Jadi oke, mungkin terakhir ini saya mau mengasih penekanan dulu soal ini ya, soal penurunan harga teman-teman. Jadi kalau masih ada teman-teman yang masih punya pertanyaan atau keresahan ketika harga turun tuh jadi ragu sama posisinya, itu berarti teman-teman belum kerjain PR-nya. Ya, saya ulang sekali lagi ya, ketika penurunan harga itu bikin teman-teman jadi berkurang kepercayaan dirinya, berarti PR-nya belum dikerjain. Ya, kenapa? Karena ini mindset dasar banget ya. Price sama value itu beda. Price sama value itu beda. Price itu hanya relevan ketika kita pengen beli dan jual. Ya, tapi value itu adalah apa yang kita dapat ketika kita ngeluarin uang kita. Ya, sehingga kalau kita udah tahu value-nya 100, harganya turun dari $50, nggak akan bikin kita jadi galau. Ya, jadi masalahnya kita nggak benar-benar yakin value-nya beneran 100 atau enggak. Ya, jadi kalau masih ada yang nanya, ini harga turun terus, worth it nggak gitu ya, kerjain dulu PR-nya, analisis dulu. Kalau mau belajar analisis, nah baru ikut QIC batch 3 besok ya, biar gak galau-galau lagi gitu karena nggak bisa teman-teman ngarep harga itu naik terus gitu, malah itu justru ngeri. Ada saham yang harganya naik terus, itu malah justru ngeri gitu, karena bisa jadi kenaikan harga itu nggak berbanding dengan kenaikan value-nya gitu, harganya naik kecepatan dibanding value-nya, sehingga ya tinggal nunggu waktu, nanti pasar berbalik ekspektasinya, jadi menyesuaikan lagi ke value-nya dan bikin terjadi penurunan harga yang parah gitu. Jadi galau itu ketika laporan keuangan tidak sesuai ekspektasi, ketika kita salah analisis, ketika dapat informasi yang bertentangan dengan apa yang kita percaya dulu, itu baru galau. Ya, karena kita sedang mengevaluasi PR kita. Tapi kalau harga, ya berarti memang mindset-nya belum kuat dan PR-nya belum dikerjain gitu. Wah, ini banyak pertanyaan ya. Oke, ini dulu deh. Apakah bisa dicek berapa persen gandum yang diimpor ICBP dari Ukraina? ICBP tidak mengimpor gandum. Yang mengimpor gandum siapa? Bogasari. Ya. Jadi Bogasari yang mengimpor gandum dan mengolah gandum. ICBP
mengolah tepung terigu dari Bogasari. Ya, itu kenapa tadi yang saya bilang hedgingnya nanti akan terjadi di Bogasari, yang margin labanya most likely lebih berpotensi dikorbankan adalah margin labanya Bogasari. Ya. Oke, ini apakah berdampak pada kontrak pada saat perjanjian penjualan Pine Hill ke ICBP? Ya, jadi ada nilai yang ditahan kan dari kontrak dari perjanjian penjualan Pine Hill dari Pine Hill Corpora ke ICBP kan, sekitar 650 juta ya USD. Nah itu memang kan dikunci sama laba ya, labanya ICBP. Saya lupa kalau nggak salah di full year 2021 ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi, saya lupa sih perjanjiannya, cuman emang ada nanti. Dan yang dikunci itu adalah labanya ICBP ya. Atau bukan, labanya Pine Hill gitu ya. Jadi ketika nanti akan berdampak ke sana, berdampak ke laba itu ya mungkin akan tidak dibayarkan gitu ininya, kelebihan nilai yang ditahannya. Ya, tapi saya punya pandangan itu less likely akan terjadi gitu ya. Kemungkinan kecil akan terjadi. Kenapa? Karena laba itu kan akun yang paling gampang untuk diotak-atik gitu. Ya, kecuali kalau dikunci misalnya free cash flow gitu kan, dikunci cash neto operasi, nah itu agak lebih susah gitu. Tapi kalau laba itu kan cukup gampang untuk di otak-atik gitu ya, cukup gampang untuk di set gitu, sehingga kemungkinan besar sih akan bisa tetap dibayarkan sesuai dengan nilai kesepakatan di awal, termasuk nilai yang ditahan tersebut. Bagi ya. Silakan tonton kalau masih ada pertanyaan ya, di-share ke fitur question. Oke. Oke, risiko dolar ya. Oke, jadi apakah kenaikan dolar USD akan berdampak negatif pada utang obligasi jangka panjang? Oke, jadi ICBP kan ngambil utang dalam denominasi USD ya. Nanti harus dibayar juga dalam nominal USD. Tapi dia dapat pendapatan dalam bentuk rupiah. Ya, sehingga ketika dolar menguat, maka jumlah rupiah yang perlu disediakan makin banyak untuk membayar jumlah nominal dolar yang sama. Ya, jadi itu simpel aja, ketika dapat duit dalam bentuk dolar, harus balikin dalam bentuk dolar, tapi pendapatnya dalam bentuk rupiah gitu ya, sehingga tentu akan ada risiko di sana gitu. Terlebih ketika kita juga mempertimbangkan mata uangnya bukan cuma rupiah loh, tapi juga mata uang dari negara-negara di Pine Hill gitu. Akan ada dampak. Itu salah satu downside risk yang teman-teman harusnya sudah mengerti ketika masuk ke ICBP setelah akuisisi Pine Hill. Ya, jadi ketika ICBP punya exposure ke lebih banyak mata uang plus nambah utang dalam denominasi dolar, ya itu udah pasti akan ngasih exposure risiko kurs yang lebih tinggi ke ICBP. Ya, tapi ya tadi silakan dibandingkan aja ya dengan core bisnisnya, dengan pricing power dari divisi mie instan. Itu sebanding nggak ya downside risk itu. Jadi teman-teman, nggak ada tesis investasi yang sempurna. Semua tesis itu pasti ada plus minusnya. Nah, kita pasang posisi ketika risiko itu sepadan dibanding dengan potensi value yang kita dapatkan gitu. Nah, ini udah. Oke, ini terakhir ya. Apakah DP 100% selalu sebaiknya dihindari? Tergantung ya. Kalau teman-teman pengen hold lama, pengen dapat compound return dari saham tersebut gitu ya, sebaiknya dihindari ketika ini berlaku terus-menerus. Mungkin ada momen ketika perusahaan bagi DP 100% karena dia kehabisan potensi reinvestasi,
atau dia punya laba yang begitu besar, misalnya karena jual aset atau karena apa, lagi dapat laba gede gitu ya, tapi tidak berulang, ya, dia masih punya potensi reinvestasi, ya, bisa jadi ya masih belum lampu merah, masih lampu kuning lah gitu untuk hati-hati. Jadi DPR itu sebenarnya proxy kita untuk melihat kira-kira di sini masih punya potensi bertumbuh nggak, masih punya potensi compounding nggak, potensi reinvestasi laba nggak, ya. Misal saya ambil contoh nih ya, kita rencana mau rilis besok AFK-nya gitu ya, AFK Sido. Jadi kan kami bikin hasil screening ya, watchlist saham compounder ya, watchlist saham yang berpotensi jadi saham compounder. Sido itu salah satu pengecualian, di mana dia DPR-nya kemarin 105%, ya udah lebih dari 100%. Tapi kami tetap masukin ke watchlist saham compounder, meskipun DPR-nya udah lebih dari 100%. Ya, tapi kami nggak masukin UNVR. Ya, tadi UNVR udah berlangsung terus-menerus gitu ya, sedangkan Sido itu dalam tren meningkat DPR-nya, tapi ya bukan udah berjalan belasan tahun, puluhan tahun kayak UNVR gitu. Dan dia masih punya potensi pertumbuhan di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Jadi ini lampu kuning ketika DPR udah terlalu tinggi, tapi lihat lagi nih, dia apa yang bikin DPR gede, ya, dan dia masih punya potensi reinvestasinya ke depan, ya. Karena saya expect Sido tuh nggak akan selamanya punya DPR segitu, ya. Mungkin tahun depannya lagi udah mulai berkurang lagi DPR-nya gitu, untuk dia mulai mereinvestasi lebih banyak. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya share hari ini. Nanti akan saya save ya, yang kelewatan tadi bisa nonton ulang. Mungkin saya recap sedikit. Kesimpulan dari bahasan malam hari ini soal dampak gandum Ukraina untuk kita itu adalah look at the data, kita lihat datanya, di mana in case nanti beneran terjadi shortage atau kekurangan pasokan, itu ada sejumlah negara yang juga punya surplus produksi yang berpotensi untuk jadi menambah pasokan ke kita, yang sebenarnya konsumsinya itu nggak gitu besar di dunia, cuma 1% dari konsumsi gandum global. Terus untuk ICBP itu risikonya lebih kecil lagi karena pertama dia di hedgingnya itu di divisi Bogasari ya, yang mengolah dan menggiling gandum. ICBP kan cuma mengkonsum tepung terigunya doang. Terus dia juga punya produk mie instan yang tanpa kenaikan harga gandum pun tiap tahun tuh naik, ya. Kenaikan harganya lebih tinggi dibanding kenaikan biaya produksi, sehingga kalau teman perhatikan tuh margin labanya juga terus makin tebal, ya. Dan udah naik rutin pun masih murah harga produknya dibanding varian-varian yang lain. Oke, itu aja yang bisa saya share. Buat teman-teman yang mau sudah daftar untuk QAC Batch 3, sampai ketemu besok. Buat yang belum, masih ada kesempatan malam hari ini sampai jam 23.59 nanti. Yang udah tertarik, yang lagi galau, nih saya yakinkan lagi, ini akan jadi salah satu investasi atau salah satu pembelajaran yang worth it lah untuk teman-teman gitu ya. Sekian dari saya, selamat malam.